Jingga adalah seorang adipati daerah Blambangan. Terkenal sakti mandraguna dirinya. Ia mempunyai pusaka yang luar biasa ampuh lagi bertuah. Gada Wesi Kuning namanya. Merasa dirinya sakti dan juga mempunyai senjata yang luar biasa ampuh. Menak Jingga menjadi sosok yang angkuh, kejam, lagi sewenang-wenang. Apapun juga yang dikehendakinya harus terwujud dalam kenyataan. Ia akan mengamuk sejadi-jadinya jika keinginannya tidak dituruti. Suatu hari, Adipati Menak Jingga mengirimkan utusan ke kerajaan Majapahit. Adipati Menak Jingga hendak melamar penguasa Majapahit, Ratu Ayu Kencana Wungu, yang belum bersuami itu. Ratu Ayu Wungu menolak pinangan Adipati Menak Jingga itu. Sang ratu tak ingin diperistri Adipati yang congkak, kejam, lagi telah banyak mempunyai istri itu. Tak terkirakan kemarahan Adipati Menak Jingga ketika utusannya kembali ke Kadipaten Blambang dan menyatakan lamaran sang Adipati ditolak Ratu Majapahit. Tanpa berpikir panjang, Adipati Menak Jingga segera memerintahkan segenap prajurit Blambangan untuk bersiap-siap guna menyerang Majapahit. Adipati Menak Jingga langsung memimpin penyerangan tersebut. Perang dahsyat segera meletus setelah kekuatan Majapahit dikerahkan untuk menghadapi kekuatan Blambangan. Adipati Menak Jingga mengamuk dalam peperangan dahsyat itu. Dengan senjata Gada Wesi Kuning saktinya, ia menghadapi ratusan prajurit Majapahit yang ditugaskan untuk meringkusnya. Benar-benar menggetarkan kesaktian Adipati Menak Jingga, karena dengan sekali tebasan Gada Wesi Kuningnya, belasan hingga puluhan prajurit Majapahit tewas karenanya. Para prajurit Majapahit akhirnya mundur karena tidak sanggup menghadapi amukan Adipati Menak Jingga dan juga keperkasaan para prajurit Blambangan. Ratu Ayu Kencana Wungu sangat bersedih mendapati kekalahan para prajuritnya. Ia pun lantas bersemedi, memohon petunjuk dari dewa untuk mengatasi masalah besar yang tengah dihadapinya tersebut. Petunjuk itu pun didapatkan sang ratu. Menak Jingga akan binasa jika berhadapan dengan pemuda bernama Damar Wulan. Ratu Ayu Kencana Wungu lantas memerintahkan Patih Lokender untuk mencari pemuda bernama Damar Wulan. Sosok pemuda yang dimaksud akhirnya ditemukan. Ia tinggal jauh di luar kota Raja Majapahit. Dia segera diiringkan untuk menghadap Ratu Ayu Kencana Wungu di istana kerajaan Majapahit. Damar Wulan, kata Ratu Ayu Kencana Wungu setelah Damar Wulan duduk bersimpuh di hadapannya. Kuperintahkan engkau untuk melenyapkan Adipati Menak Jingga yang telah merusuh dan menyebabkan kerusakan di Majapahit. Bawa kepala Menak Jingga di hadapanku sebagai wujud rasa baktimu pada Majapahit dan juga diriku. Hamba Gusti Prabu. Setelah mengaturkan sembahnya, Damar Wulan segera menuju Blambangan seorang diri. Seketika tiba di alun-alun Kadipaten Blambangan, Damar Wulan lalu menantang bertarung Adipati Menak Jingga. Tak terkirakan kemarahan Adipati Menak Jingga. Segera dilayaninya tantangan Damar Wulan. Setelah melalui pertarungan yang sengit, Adipati Menak Jingga mampu mengalahkan Damar Wulan. Damar Wulan pingsan, terkena hantaman Gada Wesi Kuning. Para prajurit Blambangan lantas menangkap dan memenjarakan Damar Wulan di penjara Kadipaten Blambangan. Pertolongan akhirnya tiba bagi Damar Wulan. Tanpa diduganya, dua selir Adipati Menak Jingga memberikan bantuan. Dewi Wahida
dan Dewi Puyengan, nama kedua selir tersebut. Keduanya sesungguhnya sangat membenci Adipati Menakjingga. Mereka sangat berharap Damar Wulan mampu membunuh Adipati Menakjingga agar diri mereka terbebas dari penguasa Kadipaten Blambangan yang kejam lagi sewenang-wenang itu. Dewi Wahida dan Dewi Puyengan membuka rahasia kesaktian Adipati Menakjingga. Rahasia kesaktian Adipati Menakjingga berada pada gada besi kuningnya, kata mereka. Tanpa senjata sakti andalannya itu, niscaya engkau akan dapat mengalahkannya. Damar Wulan meminta tolong kepada Dewi Wahida dan Dewi Puyengan untuk mengambil senjata andalan Adipati Menakjingga tersebut. Dengan diam-diam, gada besi kuning itu akhirnya berhasil diambil dua selir Adipati Menakjingga tersebut. Gada besi kuning lantas diserahkan kepada Damar Wulan. Dengan bersenjatakan gada besi kuning, Damar Wulan pun kembali menantang Adipati Menakjingga. Pertarungan antara Adipati Menakjingga dan Damar Wulan kembali terjadi. Sangat seru pertarungan mereka. Akhirnya, Adipati Blambangan yang terkenal sombong, kejam, lagi sewenang-wenang itu menemui kematiannya setelah tubuhnya terkena hantaman gada besi kuning. Kepalanya dipenggal. Damar Wulan lantas membawa potongan kepala Adipati Menakjingga kembali ke Majapahit. Sesungguhnya, perjalanan Damar Wulan ke Blambangan itu diikuti oleh dua anak patih legender yang bernama Layang Seta dan Layang Kumitir. Keduanya mengetahui keberhasilan Damar Wulan menghilangkan titah Ratu Ayu Kencana Wungu. Keduanya lantas merencanakan siasat licik untuk merebut potongan kepala Adipati Menakjingga dan mengakui sebagai pembunuh Adipati Menakjingga di hadapan Ratu Ayu Kencana Wungu. Dengan demikian, mereka berharap akan mendapatkan hadiah yang sangat besar dari penguasa tahta Majapahit itu. Dalam perjalanan pulang kembali ke Majapahit, Damar Wulan dicegat Layang Seta dan Layang Kumitir. Terjadilah pertarungan di antara mereka. Damar Wulan dikeroyok dua saudara kandung anak patih legender tersebut. Pada suatu kesempatan, mereka berhasil merebut kepala Adipati Menakjingga dan bergegas meninggalkan Damar Wulan. Setibanya di istana Majapahit, Layang Seta dan Layang Kumitir segera menghadap Ratu Ayu Kencana Wungu. Mereka menyatakan bahwa mereka telah berhasil mengalahkan Adipati Menakjingga. Mereka lantas menyerahkan potongan kepala Adipati Menakjingga kepada Ratu Ayu Kencana Wungu. Sebelum Ratu Ayu Kencana Wungu berujar, datanglah Damar Wulan. Damar Wulan menyatakan keberhasilannya mengalahkan Adipati Menakjingga dan memenggal kepalanya. Ampun Gusti Prabu, di tengah jalan hamba dihadang dua orang dan potongan kepala Adipati Menakjingga itu berhasil mereka rebut. Ucapan Damar Wulan segera disanggah Layang Seta dan Layang Kumitir yang menyatakan jika mereka lah yang berhasil mengalahkan Adipati Menakjingga. Damar Wulan akhirnya mengetahui jika dua orang itulah yang menghadangnya dan merebut potongan kepala Adipati Menakjingga. Perselisihan antara Damar Wulan dan dua anak patih legender itu pun kian memanas. Ratu Ayu Kencana Wungu menengahi perselisihan itu. Katanya, untuk membuktikan pengakuan siapakah di antara kalian yang benar, maka selesaikan secara jantan. Bertarunglah kalian. Siapa yang menang di antara kalian, maka dialah yang benar. Pertarungan antara Damar Wulan melawan Layang Seta dan Layang Kumitir kembali terjadi. Kebenaran itu akhirnya terbuka setelah Damar Wulan berhasil mengalahkan kakak beradik anak patih legender tersebut. Layang Seta dan Layang Kumitir
akhirnya mengaku bahwa yang mengalahkan Adipati Menakjingga sesungguhnya Damarwulan. Meski mereka telah mengakui, namun tak lepas pula mereka dari hukuman. Ratu Ayu Kencana Wungu memerintahkan prajurit untuk memenjarakan Leang Seta dan Leang Kumitir karena telah berani berdusta kepadanya. Ratu Ayu Kencana Wungu kemudian memberikan hadiah yang luar biasa bagi Damarwulan. Damarwulan diperkenankan Ratu Ayu Kencana Wungu untuk menikahinya. Pesta pernikahan antara Ratu Ayu Kencana Wungu dan Damarwulan dilangsungkan secara besar-besaran. Segenap rakyat Majapahit bergembira karena ratu mereka akhirnya bersuami. Suami sang ratu adalah sosok yang terbukti besar rasa baktinya kepada Majapahit karena berhasil mengalahkan Adipati Menakjingga yang telah memporak-porandakan kedamaian dan ketentraman Majapahit.